menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah, kuasailah hamba-Mu ini, supaya segala kebenaran yang disampaikan hanya berasal dari hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa. Hari ini saya di sini. Saya mau cerita. Minggu lalu saya juga, yang terakhir saya juga nggak khotbah. Waktu itu saya sharing. Hari ini saya mau cerita. Cerita tentang suatu nyanyian dari seorang kekasih. Cerita tentang kebun anggur yang dipelihara baik-baik, ditanamin dengan bibit-bibit yang paling bagus yang diimpor dari Mesir, bibit-bibit orang-orang yang paling cerdas, yang paling terkemuka di seluruh bumi. Ditulis begini, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Di kebun anggur itu loh, yang ditanamin dengan benih-benih yang luar biasa itu. Dan menggali lubang tempat peras anggur. Terus ditungguinnya, dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Yesaya 5 ayat yang kedua. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yesaya 5 ayat yang kedua. Kehidupan harus menghasilkan kehidupan. Pohon harus berbuah. Bahkan pohon ara yang salah tumbuh aja nih. Gak usah ngomong nih, pohon anggur yang cantik yang ditanam di kebun yang bagus. Gak usah ngomong yang begitu. Pohon ara yang salah tumbuh aja, ditulis dalam Lukas 13 ayat 6-9, harus berbuah. Pohon yang salah aja harus berbuah. Nah, mungkin di antara kita hari ini semua udah ngerti lah bahwa kita harus berbuah. Cuman mungkin ada pikiran-pikiran di kepala kita yang bilang begini kan, loh, gimana gue bisa berbuah ketika gue ini aja lagi kesulitan? Gue terlalu muda untuk berbuah. Gue terlalu bukan siapa-siapa untuk berbuah. Kita semua harus berubah. Hari ini saya di sini untuk jelasin bahwa kita nggak perlu nunggu sukses dulu baru berbuah. Kita nggak perlu khawatir bahwa kita sekarang ini terlalu cemen. No. Di dalam setiap musim kita, lagi susah, lagi senang, lagi di dalam segala hal, kita bisa berbuah. Nah, untuk bisa berbuah di sini menarik. Untuk bisa berbuah, ada attitude khusus yang kita harus punya. Remember? Attitude. Attitude khusus yang harus kita punya. Attitude yang seperti apa? Take a note of this. There are two things that define you. Your patience when you have nothing, and then your attitude when you have everything. Kualitas kita sebagai pohon kelihatan, kesabaran, ketenangan, kepasrahan kita waktu kita nggak punya apa-apa, tapi juga kelihatan ketika dalam sikap kita ketika kita punya segala sesuatu, gitu ya. Your patience when you don't have anything, and then your attitude when you have everything. Alkitab penuh dengan cerita-cerita yang seperti itu. Alkitab itu enggak cuma cerita tentang kondisi orang yang dahsyat, yang hebat. No. Alkitab juga cerita tentang orang yang
biasa-biasa aja. Bahkan Alkitab juga cerita tentang orang-orang yang lagi super low, brother. Super low. Tapi dalam kondisi yang super low pun, kelihatan orang-orang ini punya kualitas. Gila, keren banget orang-orang ini. Orang-orang yang hancur sebenarnya. Tapi dia berbuah dan buahnya itu manis sampai dicatat sampai hari ini dengan tinta emas dalam Alkitab dan masih kita bisa baca sampai sekarang. Saking ngerinya perbuatan yang mereka berikan, that their patience when you didn't have anything. Daud di Ziklag ditulis dalam 1 Samuel 27, 29, 20 pasal 27 sampai 29. Samuel 1, 30 sampai 26. Ini nyeritain tentang kondisi dia yang hancur-hancuran. Daud itu dalam posisi yang kejepit. Kejepitnya itu udah kejepit banget, yang di squeeze sampai mati. Kejepit banget. Dia gak disenengin sama Saul. Ini anak muda yang out of the blue, waktu lagi unyu-unyu gitu kan, tiba-tiba dia diurapi sebagai calon raja. Wih, dia sempat GR dong pasti. Iya kan? Nah, kemudian dia nunjukin baktinya yang luar biasa sama Israel. Tiba-tiba, ini orang gak salah, gak ada salah apa-apa. Dimusuhin, gak karu-karuan sama Saul. Dia tuh ngerobohin Goliat. Siapa sih yang gak tahu cerita itu? Filistin takutnya setengah mati sama dia. Tapi karena dia ditinggalin sama Saul, dia mau dibunuh sama Saul, dia justru lari ke Filistin. Ini bukan orang pengkhianat loh ya. Kalau pengkhianat dengan segera dia lari ke musuh, itu pengkhianat, memang naturnya begitu. Tapi dia bukan orang yang kayak gitu, dia patriot. Dia lari ke Filistin, dia bilang, Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi nggak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak akan ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Dia terpaksa harus begini. Tapi dia lari. Dan di sana waktu dia ada di tengah-tengah Filistin, musuhnya yang dia nggak suka itu, dia juga berbakti loh di sana. Kebayang gak sih kayak kita pacaran sama orang kita nggak suka, kawin sama orang kita bisa sebelah mana, yang tiap kali kita bangun, tiap kali kita mau muntah darah gitu kan kita itu yang dibikin sama Daud kan. Tapi dia tetap berbakti loh sama orang Filistin. Gak ada salahnya sama sekali. Tapi orang-orang Filistin juga takut sama dia. Dia bilang, ntar dulu. Dia bilang, bukannya ini Daud ya, orang yang ingat gak sih di antara penasihat Filistin pada ngomong gini, ingat gak sih? Kan ada nyanyian tentang Daud. Dia bilang, bukannya ada kalimat begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa loh. Masa orang kayak begini, tahu yang dikalahin sama Daud siapa? Bukannya kita yang digebukin sama Daud. Sekarang Daud sama kita, ini namanya kita nyimpen ranjau. Iya, dicurigain loh dia, dicurigain gak karu-karuan, dia gak bikin apa-apa. Dan akhirnya dia diusir. Tadinya dia di Filistin dikasih tanahnya namanya Ziklag, suatu daerah namanya Ziklag. Semua pengikut-pengikut Daud bisa ada di situ. Tahu-tahu dia dimusuhin. Out of the blue, out of nothing. He didn't do anything wrong. Dulu dia kabur dari Saul, dia udah sedih, udah gak karu-karuan. He's slow. And he can go down lower dengan dimusuhin sama orang Filistin. Ini udahlah dia musuh, kita berbakti sama dia. Wah ini ludahin kita. Nyolot dong rasanya ya. Aduh, dia benar-benar terpuruk, dia gak punya apa-apa, dia gak punya siapa-siapa. Padahal dulu orang yang diurapi loh. Sekarang udah deh, hancur dia rasanya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, lihat sih apa yang Daud bikin. Hancur-hancuran. Apa yang dia kerjain? Yang dia kerjain, dia perbesar kapasitas dirinya. Dia berbuah dengan memperbesar kapasitas dirinya. Masuk akal banget kalau pada
pada saat, lupa satu cerita. Udahlah dia segitu parahnya. Orang-orang jahat itu masuk pula ke tanahnya Daud di Amalek. Di Ziklag. Udah semua masyarakatnya dibawa pergi. Tua, muda, perempuan, laki-laki dibawa pergi sama orang-orang itu. Istrinya Daud 2 dibawa. Daud mau ditimbuk batu sama orang-orang. Dianggap pemimpin gak becus. Segitu parahnya orang ini. Nah, dalam kondisi yang kejepit banget begitu, wajar banget dong kalau Daud segera kejar orang-orang Amalek yang bawa istrinya pergi. Aduh, ada laki yang pacarnya dilakukan tidak pantas, digebukin orang yang setengah meninggal. Kalau nggak salah di Jakarta atau di mana gitu, kalau nggak salah. Ya kan, naik motor, bergerak, pakai tangan kiri, ambil botol, ya kan. Digebukin orang yang sampai setengah mati. Daud wajar banget kalau dia gebukin kembali ke orang Amalek. Emang istrinya 2 dibawa, masyarakatnya dibawa, hartanya dibawa. Tapi Daud nggak bikin itu. Apa yang pertama kali dia buat? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memperbesar kapasitasnya. Dia nggak nyalain Tuhan. Ayo. Berapa banyak orang hari ini yang waktu lagi susah banget langsung keluar kalimat begini, why bad things happen to good people? Kenapa Tuhan yang terjadi padaku? Why God? Why? Nyalain Tuhan lo itu. No, dia gak bikin itu. Dia gak nyalain Tuhan. Dia gak meratapi nasibnya juga. Dia gak bilang, oh iya jelas aja karena aku dari keluarga miskin. Jadi aku gak bisa berkembang seperti orang-orang lain. Bukannya orang-orang banyak ya, dari orang yang setengah miskin, di bawahnya miskin, bukan? Akhirnya jadi orang-orang yang hebat banget, bukan? Tapi banyak banget orang punya alasan kan? Ya tapi gue bukan siapa-siapa, gue gak punya apa-apa, papa gue bukan siapa-siapa. Baru mau jalan Tuhan tuh izinin lagi persoalan. Cengeng sih. Your patience when you don't have anything. Kalau begitu caranya, kita kebanyakan ngomel gak sih? Bukan itu yang Daud bikin. Manusia itu bejana Allah. Tapi bejana yang seperti apa? Bejana bocor. Ya kita merasa sih bejana. Oke. Iya deh kita bejananya Tuhan. Oke. Tapi bocor gak kita? Kalau bejana kita bocor, kita banyak komplain, kita ngoceh begini, kita begitu, kita bikin status. Aduh, kalau begitu caranya, itu kan bejana bocor. Bagaimana Tuhan bisa berkatin kita? Seberapa banyak berkatnya bisa kita tampung? Kan 0. Ngalir terus, bukan? Ya gak sih? Kalau kita bejana yang seperti apa? Bejana yang bocor. Bejana yang seperti tangan yang diangkat begini. Airnya mau mana? Itu jangan-jangan kita bejana yang rata. Saking pahitnya, kita rata aja gitu. Air datang, ngalir lagi, datang lagi, ngalir lagi. Iya gak sih? Kesempatan kita lagi ngerasain down. Kesempatan kita lagi ngerasain kita ini bukan siapa-siapa. Itu justru adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam kesempatan itulah kita harus kembangin diri kita. Yang belum punya pacar. Dan dalam masalah misalnya gitu ya. Masalah banget. Oke, memang masalah. Tapi masa yang kita kejar calon pacar sih? Bukannya lebih keren kalau kita meningkatin dulu kapasitas kita? Untuk bisa punya pacar, untuk bisa punya hubungan suami istri yang nantinya keren, you gotta be happy being single first. Kalau kita nggak happy being single, kita nggak happy sebagai orang yang single, kita jadi bejana yang setengah kosong, bukan? Terus kita ketemu laki yang, rasanya dia bejana yang full. Tapi kan dia ngisi ke kita. Dia ngisi sini. Dia jadi setengah kosong. Kita jadi penuh, dia kosong. Kita ngisi lagi, dia kosong terus. Nggak selesai-selesai barang itu. You gotta be happy being single first. Kita harus punya kemampuan untuk bisa ngobrol sama orang, bisa percaya sama orang, bisa dipercaya sama orang. Kita juga pintar.
bangsa berapa juga. Kalau dongo-dongo juga kan. Kita kan cuma paling bertahan mending ngobrol. Ini orang nggak ada uap doang yang keluar dari mulutnya ya kan. Mau ngapain gitu? Ya sih. Perempuan juga begitu kan. Udah deh cantik, rambutnya sedap banget ya. Cuma begitu dia ngucap, begitu kita capek. Terus gimana dia punya anak sama kita ya? Mau jadi apa anak kita ya? Iya sih. Ya udah, oke kita belum punya pasangan, oke that's okay. Ya, itu persoalan, oke that's okay too. Tapi this is time for you untuk kembangin diri no. Terus sisanya apa sih? Perlu nggak sih kita marah sama Tuhan? Kita bilang, oh my God, why? Tuhan mungkin bisa bilang begini loh, aku kepengen kasih tahu kamu sih rahasia-rahasianya kenapa aku harus kerjain semua ini ke kamu. Kepengen banget aku cerita semua itu. But then again, do we have big enough brain? Otak kita cukup gede nggak sih untuk menerima semua rahasia yang dia mau ceritain sama kita? Belum tentu kan? Do we have enough time untuk dijelasin sama Tuhan? Ini loh rencanaku untukmu, ini loh begini loh, ini loh begitu loh. Nggak punya waktu juga kita kali untuk dia ceritain semuanya. Kenapa sih kita nggak bisa bilang gini, oke Allah Immanuel dalam hidupku, aku susah ya udah susah, bukan cuma aku doang yang pernah susah, Daud juga susah kok, dan banyak orang lain juga saya susah kok. Emang kita sendiri yang susah? Nggak ada orang lain yang lebih susah dari kita, nggak ada. Seriusan, ya kan nggak ada kan? Semua orang kita rame-rame susah kok, ribet bener. Ya udah, this is time for you untuk ngomongin diri. Terus dalam kondisi yang lagi ancur-ancuran begitu, apa yang Daud bikin? Coba lihat, dia memperbesar kualitasnya. Terus apa yang dia kerjain? Dia menolong dalam kesulitan. Hartanya dibawa pergi, istrinya dibawa pergi, masyarakatnya dibawa pergi. Dia mau kejar, akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan aku kejar nggak? Tuhan bilang kejar. Waktu dia kejar, dia ketemu orang di padang pasir. Orang Mesir, nggak ada urusan, orang Mesir. Ketemu di padang pasir, lagi sekarat orang ini. Dia lagi punya keperluan mau ngejar orang Amalek yang lagi bawa istrinya. Tapi istrinya ngapain? Dia perlu kejar dong. Ketemu orang susah. Dia berhenti loh. Capek gak? Kalau kita jadi istri Daud, kita juga kesel kali sama Daud. Lu kira-kira kali ya kan? Tapi dia berhenti loh. Dia berhenti, dia kasih makan orang itu, diobatin dulu. Nggak 1 jam berhentinya, 3 hari. Nah loh, kita pening sama Daud nih, kok bisa begitu hatinya, begitu baik ya? Dia orang lagi susah nggak karu-karuan loh. Kok bisa begitu hebat orang ini ya? Harum kan, buahnya jadi manis banget kan. Sampai hari ini juga kita, oh, wow. Mungkin orang-orang zaman itu nggak sejahat hari ini kali, siapa bilang? Orang-orang nggak karu-karuan nih, orang-orang barbarik kan? Enggak loh, dia berhenti loh 3 hari di situ, ditungguin 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, orangnya udah sehat nih sekarang. Ditanya dong orang itu, siapa lo? Ya ada tanya, siapa lo? Jawabannya, dia bagian dari orang Amalek yang menyerang ke Siklag. Ya ilah. Kalau gua nih yang begitu, gondrong gua langsung. Iya gak sih? Kita apain ini orang kita barbecue nggak? Wah, benar-benar deh orang yang aduh. Tapi galak. Sama dia dirawat terus sampai akhirnya orang ini mau nunjukin jalan menuju orang Amalek itu. Udah, habis itu dia kejar orang-orang itu, dia janji bahwa dia nggak akan apa-apain si anak muda ini. Dan singkat cerita, Daud menang dan dapetin semua harta yang dulu diambil sama si Amalek. Bahkan dia dapat jackpot. Semua harta-harta yang diambil sama Amalek dari daerah-daerah yang lain, ini kan penjara-penjara, ini kan bromocoran, yang pergi dari satu daerah ke daerah lain, menangin, ambil hartanya, begitu kan ya. Jadi kalau Daud kalahin dia, Daud dapat jackpot loh, dapetin semua harta. Nah, dalam perjalanan, waktu lagi mau ngejar Amalek ini, sebagian pasukan Daud dia bilang, bos, capek gua bos, udah gak kuat nih, kita berhenti boleh gak?
Jadi Daud nyerang Amalek itu dengan setengah kekuatan. Yang setengah kekuatan lagi stay. Pas udah dapet jackpot, mereka yang pergi sama Daud, dia bilang begini, bos, jangan dibagi-bagi kali bos sama mereka, bos. Kan mereka nggak ikut pergi. Iya dong, wajar dong. Kita ambil sendiri aja, dia nggak ikut, dia nggak capek. Kita yang capek, kita yang pertaruhin nyawa. Tadi jerawat gua kekepuk semua. Mereka nggak ngapa-ngapain. Aduh, jangan dong dibagi-bagi sama mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jalan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada mereka masing-masing kita kasih aja istrinya, anaknya. Itu boleh mereka bawa, biar mereka pergi. 1 Samuel 30:22. Logikal banget gak sih? Iya gak sih? Logikal banget. Iya juga ya. Gitu. Tapi kalau dia cuma sekedar ngandelin logis, it's not wrong untuk punya logis. Nah, dan juga cerita seperti ini gak bisa diterapkan dalam setiap hidup kita. Ngapa-ngapain kita bagi semua? Ngapa-ngapain kita bagi semua? Enggak juga kali. Kita harus pakai logika, kita harus pakai hikmat, kita harus pakai pengetahuan sesuai dengan kondisi hari itu kan. Jangan terus gara-gara khotbah ini, maka dia datang Daud, Daud nggak mau, dibagi semuanya. Yang pergi, yang nggak pergi, semuanya didapetin. Jangankan orang-orang yang pergi, yang di Yerusalem aja dikirim. Waduh, itu kita terapin dalam hidup kita sehari-hari. Pokoknya tiap kali kita dapat rezeki, kita bagi semua orang. Ya nggak gitu juga kali. Bukan itu yang saya omongin. Yang saya lagi omongin adalah lihat kualitas orang ini. Dia nggak egois. Nah itunya yang saya ngomong. Dia nggak egois. Dibagi. Dikirim ke Yerusalem. Coba lihat. Keren banget orang ini. Jadi waktu dia nggak punya apa-apa, dia nggak marah sama Tuhan, dia nggak ngamuk-ngamuk, dia perbesar kapasitas dirinya. Dalam kondisi seperti itu dia juga tetap berguna buat orang lain. Dia nolongin orang, dia kasih hatinya. Waktu dia punya segala sesuatu, waktu dia udah menang, dia tetap gak egois. Dia jadi berkat buat orang lain. Tapi Alkitab juga nyata bahwa banyak orang yang bikin salah dalam sukses story. Sukses itu jangan gini. Orang jangan pikir gini. Yang namanya kesulitan itu adalah waktu kita lagi down. No. Jangan-jangan waktu lagi sukses pun kesulitan, bukan? Sukses. Dalam sukses, sulitan lebih gede kali. Sebab orang dalam sukses cenderung jadi kayak Tuhan. Yuk ilah. Percaya deh, orang sukses itu bisa cenderung kayak Tuhan. Itu ada gubernur. 5 tahun dia gak bikin apa-apa ya kan? Ini musim hujan nih sekarang. Tapi ini bukan gubernur di Jakarta. Ini gubernur tempat lain ya. Ini iya kan? Dia pedalaman Singapura kan. Ini musim hujan hujannya gak kira-kira di hujan. Gak ada yang banjir. Iya kan? Cuma beberapa bulan aja gak ada yang banjir loh. Iya kan? Tapi yang orang yang berkuasa, yang sukses banget dengan cara yang ngawur itu, dia bisa bilang dia yang paling sukses, dia yang paling keren loh. Dia ngerasa dia kayak Tuhan. Kok jadi kadang-kadang selalu mikir, ini kalau kayak begini caranya kenapa Tuhan gak kirim halilintar aja nih? Waduh, itu jidatnya kena ya kan? Kan sedap kan ya kan? Lihat orang sukses, orang yang berhasil itu bisa jadi ngerasa kayak Tuhan. Hati-hati loh, itu justru kesulitan juga. Orangnya lagi kesulitan, dia berlutut sama Tuhan. Aku mendekatkan diri jadi keren ya? Ya kan? Orang lagi susah tuh cari Tuhan loh. Wih loh, pelayanan jadi gak karu-karuan, pelayanan terus, ngomong pelayanan terus ya kan? Begitu dapat apa yang dia mau, belum tentu dia tetap ada di situ. Nah, iya, Alkitab juga nyata kejadian-kejadian seperti itu. Orang yang diberkati luar biasa, nggak ada salah apa-apa, Tuhan jagain sempurna. Asik kawin dan mengawinkan. Bener loh? Kejadian nggak sih sampai Tuhan harus kirimin air bah?
Gara-gara apa ya, Mbak? Dia asik-asik kawin-kawin aja. Nah, kerajaan surga bukan soal kawin dan mengawinkan. Paulus bilang. Tapi kawin-kawin terus. Kita Kristen. Kristen kan nggak begitu. Iya, enggak punya simpenan doang. Tapi bukan kita di sini enggak. Ya. Kita masih nggak boleh ya. Ya. Nggak ada antara kita yang gitu ya kan. Tapi kan kejadian di Alkitab begini-begini. Ada orang yang asik bangun namanya bagi diri sendiri. Orang-orang Babilonia kan. Kenapa mereka bikin menara Babel? Anak keturunan Nimrod kan ini. Orang-orang hebat, orang-orang tangguh. Gak ada orang-orang yang lebih pejuang dari mereka. Hebat banget. Apa yang mereka bikin? Mari kita membangun menara yang ujungnya sampai ke surga. Supaya mempertahankan nama kita. Nama lu jadinya? Kok all about you? This is not about you. It's never about you. Tapi banyak orang terus jadi, it's about me. Apa tantangan kita berdiri di depan sini? Kita share the same thing kan? Apa tantangan kita di sini? Nyanyinya kelihatan keren ya kan? Khotbahnya kelihatan keren. Tapi kan ada kecenderungan begini. Ini, aku lihat kan gue. Ya kan, I'm sorry nih ya kan. Kan ada begitu-begitunya, Mike. Kan ada begitu-begitunya, ada kan? Ada kan? Gue juga ada nih. Di kepala gue ada begini. Kalau gue hajar lagi pakai bahasa Ibrani yang ntar bakalan lebih wow gitu lah. Tuhan, gue mesti mikir gini. Kan tadi gue berdoa, Tuhan biar apa yang aku sampaikan berasal dari hatimu. Doanya sudah cakep ya. Cuman pas di gasnya ini ada pelintirannya gitu. Iya kan? Ini tantangan loh. Membangun nama, udah sukses, udah keren, oke ya. Tapi for what? For my own sake, for my name. So I get to be seen like good. Gitu kan ada begitu. Ini kejahatan yang halus, tapi jahat. Bukan cuma kebar, itu rudimentary itu rudimentary banget tau sih. Tapi kejahatan yang membangun nama kayak gini halus banget, tapi jahat yang gak karuan. Ada Salomo, Tuhan bilang gini, kamu mau kaya mau, that's okay kaya, that's okay, that's totally fine. Tapi jangan kumpulkan bagimu terlalu banyak. Itu doang. Dan ketentuannya gitu loh. Jangan terlalu banyak. Jangan kumpulkan terlalu banyak emas dan perak. Jangan kumpulkan terlalu banyak kuda, kekuasaan. Jangan kumpulkan terlalu banyak. Digas habis sama Salomo. Harta, tahta, wanita disikat semua tiga-tiganya ya. Nggak ada ampun sama Salomo ya. Sikat terus. Aku mengumpulkan bagiku. Jangan banyak-banyak ya mau. Tapi dia bilang gini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Dibilang jangan banyak-banyak loh. Harta benda, raja-raja dan daerah-daerah kekuasaan disikat oleh dia. Tahta. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-ita. Nggak ada yang dikasih ampun, dikasih habis. Dan menyenangkan anak-anak manusia yang banyak gunting. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Lihat, kekayaan tuh nggak salah. Kita mau pelayanan tapi nggak ada duitnya, nyusahin loh. Banyak orang yang masuk ke pelayanan dengan cara berpikir nggak apa-apa, gini, yang penting hati. Iya hati, tapi juga lo perlu besar kapasitas kali. Di awal-awal ya hati lo nggak punya apa-apa, lo mulai pelayanan, Jumat sedikit nggak apa-apa, tapi kembangin dong. Jangan terus udah gede sekarang, maka Jumat harus kasih ke gue. Ini gini sih. It's okay juga, tapi ada batas-batasnya kali, jangan terlalu banyak. Tapi kan orang nggak begitu kan. Bisnis juga sama, bukan? Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting persoalan ini sekarang lalu. Wah, udah keren bener doa ya kan. Begitu tuh udah lewat Tuhan, minta doa lagi. Pakai gini lagi, tinggal pakai nangis, pakai tangan lagi. Apaan lo? Trik-trik begitu yang kita bikin, bukan kita. Mereka bikin di luar sana, ya kan? Belin banget orang-orang itu. Ada lagi yang disuruh menyelamatkan jiwa-jiwa. Pergi lo, kan lo gue berkatin. Berbuah dong sekarang. Aku salah Tuhan. Wah gampang ya orang-orang. Ada aja alasannya. Tapi aku lagi susah Tuhan. Pohon ara yang salah pun
sangat tumbuh, mesti berbuah. Tapi Tuhan orang-orang yang jahat-jahat banget, itu Yunus. Nyebelin banget tau sih. Ada aja alasan-alasannya. Ada ya. Kita melihat gak sih sekeliling kita banyak-banyak banget orang yang susah dan perlu ditolong. Yang mungkin lebih susah dari kita, bukan? Peduli gak sih orang-orang Kristen itu? Paling dia kasih Indomie khotbahin pulang. Terus ngapain? Itu kan bukan pertolongan, itu kan bukan misi. Untuk sementara waktu, yes. Tapi tanam dong di situ. Kasih hati dong. Urus dong. Ya gak sih? Kita bikin bisnis untuk kepentingan orang gak sih? Kita kan udah cukup. Ya oke, kurang. Tapi kapan cukupnya ya gak sih? Terus kita mikirin gak sih buat orang lain? Ada gak sih orang-orang yang bangun bisnis buat orang lain? Kan harus kesana mikirnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ini sekarang udah gak soal Singapura. Ini sekarang kita. Jadi tolong lihat ke sini, jangan pura-pura lihat ke bawah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk jadi orang sukses? Of course kita gak ada yang mau sukses, gak ada yang mau jadi orang sukses. Tapi apakah kita siap untuk jadi orang sukses? Karena kesulitan yang datang kepada orang sukses itu bisa lebih besar. Jangan-jangan karena kita belum siap, maka Tuhan gak kasih kita juga yang segitu hebatnya. Karena orang-orang kadang-kadang suka gini, Tuhan, kalau aku bikin begini, kalau aku dapat ini Tuhan, maka aku akan menyumbangkannya untuk orang-orang lain. Gitu kan? Kan trekking kan begitu kan, trekking kan supaya Tuhan dengerin, ya ini bener nih, asik ya doanya kan. Kita pikir Tuhan udah bohong-bohongin begitu ya kan? Kan, udah ada gitu kan? Begitu kita ngomong, kita kasih 30 Tuhan buat orang-orang itu. Begitu duitnya dapat, 15 juga gak nyampe kita kasih. Kan masih ada pajaknya tuh. Enggak, ayo. Kalau hari ini kita duduk di sini, yang dicari Tuhan itu bukan perbuatan seketika. Yang Tuhan cari itu perbuatan yang berkelanjutan. Yang dinilai justru pada saat kita nggak punya kemampuan. Walaupun kita nggak mampu, kita terus perbesar kapasitas kita. Kalau kita sekolah di sini, sekolahnya dapat nilai apa loh? Untuk orang-orang percaya dapat nilai apa kita? A. Nggak ada yang lebih hebat dari A. Ada yang lebih hebat dari A. Mesti kita kan incaran kita yang lebih hebat dari A. A plus. Iya. Gitu. Yang begitu-begitu dong harus kita kejar dong. Bukan cuma sekedar memenuhi target bajai itu memenuhi target. Kita mesti lebih dong dari itu. Kita orang percaya bukan? Berkelanjutan. Perhatian kita kepada orang lain pada saat kita nggak punya apa-apa. Terus apa yang mesti gue kasih dong Bang? Kalau orang lain, kalau gue nggak punya apa-apa, waktu lo, perhatian lo, support lo. Ya udah. Kalau itu kita nggak perbesar kapasitas kita dengan cara-cara yang seperti itu, jangan-jangan karena itu lah Tuhan juga belum bisa percayaan kita sama kesuksesan yang hebat. Dalam kesuksesan yang hebat bakal bikin cuma jadi kayak Salomo yang jadi hancur gara-gara itu. Nah, gue tinggalin dengan pemikiran begini. Ingat ya, dalam keadaan gak punya apa-apa, tetaplah tenang. Karena kita tahu persis bahwa Allah Immanuel. Di sana, dalam kondisi gak ada itu, kembangkan diri. Dalam keadaan sukses, kita sadar bahwa tantangan akan makin banyak. Ketika kita sukses, lihat sekeliling, datangi, peluk orang dalam kesulitan, tapi tetap rendah hati, jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, supaya dengan demikian terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Galatia 6:10, Matius 5:16. Nah, dalam musim yang sulit, dalam musim yang menyenangkan,
dalam setiap musim teruslah berbuah demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami berdiri di hadapan. Biarlah ke depan bukan sekedar mulut kami yang bernyanyi, tapi biarlah kehidupan kami menjadi nyanyian yang harum di hadapan-Mu. Biarlah perbuatan-perbuatan kami menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Bapa, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk bisa menjadi orang-orang yang membanggakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama.